Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Kita sama-sama mengetahui referendum 4 wilayah Ukraina yang diduduki Rusia sudah dilaksanakan. Hasilnya, suara mereka mendekati 100% ingin berpisah dengan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia atas referendum tersebut? Dikutip dari Great Wall, Kementerian Luar Negeri menyebut pemerintah Indonesia konsisten menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Prinsip ini secara jelas tertera dan merupakan salah satu prinsip utama Piagam PBB. Demikian dikutip dari keterangan Kemenlu di akun Twitter resmi @kemenlu.ri Minggu 2 Oktober ini. Jadi jelas ya sikap Indonesia kagak ngedukung Pak Putin nih. Menurut kalian, para fans boynya Rusia gimana nih? Bener kagak langkah Kemenlu? Kemenlu berpendapat Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap referendum 4 wilayah Ukraina. Menurut kementerian yang dipimpin Retno Marsudi tersebut, referendum yang diadakan Rusia melanggar prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Tapi catatannya, pernyataan Kemenlu ini disampaikan tanpa menyebut Rusia ya dalam keterangannya. Lebih jauh dikatakan, referendum tersebut menurut Kementerian Luar Negeri justru akan menyulitkan penyelesaian konflik. Referendum itu akan semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan akibat perang akan semakin berkepanjangan, yang akan merugikan semua pihak, ujar Kemenlu. Sebagaimana dikutip dari news.detik.com. Diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mendeklarasikan 4 wilayah Ukraina tersebut. Mencakup Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia menjadi bagian dari Rusia usai referendum pekan lalu. Orang telah membuat pilihan merdeka dalam referendum di wilayah Ukraina. Ada 4 wilayah baru Rusia, kata Putin dalam pidato resminya soal deklarasi itu. Dia kemudian mengatakan pilihan orang untuk bergabung dengan Rusia berdasarkan sejarah. Kami akan selalu mengingat mereka yang tak menanggung penjajahan neo-Nazi di Ukraina pada 2014, ujarnya lagi. Usai deklarasi, Putin memberikan pidato besar. Kemudian bertemu dengan perwakilan pemerintah Rusia di keempat wilayah yang menggelar referendum itu. Perlu diingat, kondisi saat ini perang masih terus terjadi, dan angin tampaknya sedang berhembus ke arah Ukraina. Perlahan tapi pasti, Ukraina merangsek maju, merebut satu demi satu desa-desa yang dulu diduduki Rusia. Jadi ntar kalau Ukraina bisa rebut lagi 4 wilayah ini, gimana ya? Apa referendum ulang gitu? Atau langsung otomatis masuk Ukraina lagi? Jadi bingung nih Mas Miminnya. Sekian untuk episode bermanfaat tentang Ukraina dan Rusia, termasuk sikap Indonesia terkait referendum yang telah terjadi kali ini. Wassalam.